Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam mata kuliah manajemen strategik. Kita akan bahas pada pertemuan kedua ini berkaitan dengan perumusan visi dan misi perusahaan atau lembaga. Bicara tentang visi, ini dipahami sebagai gambaran tentang masa depan, future, yang realistik dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Visi merupakan pernyataan yang diucapkan atau ditulis hari ini, yang merupakan proses manajemen saat ini yang menjangkau masa yang akan datang. Menurut Hicks dan Maljuf dalam Al-Aqdon, dipahami bahwa visi merupakan pernyataan yang merupakan sarana untuk mengkomunikasikan beberapa alasan keberadaan organisasi dalam arti tujuan dan tugas pokoknya. Kedua, memperlihatkan framework hubungan antara organisasi dan dengan stakeholders atau sumber daya manusia organisasi, konsumen, juga pihak lain yang terkait. Yang ketiga, menyatakan sasaran utama kinerja organisasi dalam arti pertumbuhan dan perkembangan. Juga pernyataan visi, baik yang tertulis ataupun diucapkan, perlu ditafsirkan dengan baik. Tidak mengandung multi tafsir atau multi makna, sehingga dapat menjadi acuan yang mempersatukan semua pihak dalam organisasi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merumuskan visi. Menurut Brisson, visi harus dapat memberikan panduan atau arah dan motivasi. Visi juga harus disebarkan di kalangan anggota organisasi atau stakeholder. Visi harus digunakan untuk menyebarluaskan keputusan dan tindakan organisasi yang penting dilakukan. Ada beberapa kriteria dalam merumuskan visi. Visi bukanlah fakta, tetapi gambaran pandangan ideal masa yang akan datang yang ingin diwujudkan. Visi dapat memberikan arahan, mendorong anggota organisasi untuk menunjukkan kinerja yang baik, dapat menimbulkan inspirasi dan siap menghadapi berbagai tantangan, mampu menjembatani masa kini dan masa yang akan datang, dan juga sebagai gambaran yang realistik dan kredibel dengan masa depan yang lebih menarik. Visi sifatnya tidak statis dan tidak untuk selama-lamanya. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, rumusan visi yang baik seharusnya memberikan isyarat bahwa visi berorientasi ke masa depan untuk jangka waktu yang lama, menunjukkan keyakinan masa depan yang jauh lebih baik sesuai dengan norma dan harapan masyarakat. Yang ketiga, visi organisasi harus mencerminkan standar keunggulan dan cita-cita yang ingin dicapai. Visi harus mencerminkan berbagai dorongan kuat akan tumbuhnya inspirasi, semangat, dan komitmen bagi stakeholder. Mampu menjadi dasar dan mendorong terjadinya perubahan dan pengembangan ke arah yang lebih baik. Visi juga menjadi dasar perumusan misi dan tujuan organisasi. Dalam merumuskan visi harus disertai dengan indikator pencapaian visinya tersebut. Selanjutnya, misi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai organisasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan di masa yang akan datang. Pernyataan visi ini mencerminkan tentang penjelasan produk atau pelayanan yang akan ditawarkan. Pernyataan visi harus meliputi atau menunjukkan secara jelas mengenai apa yang hendak dicapai oleh organisasi dan bidang kegiatan utama dari organisasi yang bersangkutan.
Misi secara eksplisit mengandung apa yang harus dilakukan untuk mencapainya dan mengundang partisipasi masyarakat luas terhadap perkembangan bidang utama yang digeluti oleh organisasi tersebut. Jadi visi merupakan tindakan atau upaya untuk mewujudkan visi, ya. Jadi misi itu ya. Jadi misi dipahami merupakan penjabaran visi dalam bentuk perumusan tugas, kewajiban, dan rancangan berbagai tindakan yang dijadikan arahan untuk mewujudkan visi. Dengan kata lain, misi adalah bentuk layanan untuk memenuhi tuntutan-tuntutan yang dituangkan dalam visi dengan berbagai indikatornya. Ada beberapa kriteria dalam pembuatan misi, antara lain pertama menjelaskan tentang produk dan layanan yang ditawarkan yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Yang kedua harus jelas memiliki sasaran publik yang akan dilayani. Selanjutnya, kualitas produk dan pelayanan yang ditawarkan memiliki daya saing yang meyakinkan masyarakat. Lalu juga penjelasan aspirasi bisnis yang diinginkan pada masa mendatang juga bermanfaat dan keuntungannya bagi masyarakat dengan produk dan pelayanan yang telah tersedia. Selain itu ada beberapa hal juga yang harus diperhatikan dalam merumuskan misi. Pernyataan misi harus menunjukkan secara jelas mengenai apa yang hendak dicapai oleh sekolah misalkan atau lembaga. Rumusan misi selalu dalam bentuk kalimat menunjukkan tindakan dan bukan kalimat yang menunjukkan keadaan. Sebagaimana pada rumusan visi. Satu indikator visi dapat dirumuskan lebih dari satu rumusan misi. Antara indikator visi dengan rumusan misi harus ada keterkaitan atau terdapat benang merahnya yang jelas. Misi menggambarkan tentang produk atau layanan, misalkan yang berkaitan dengan masyarakat atau siswa. Kualitas produk atau layanan yang ditawarkan harus memiliki daya saing yang tinggi, namun disesuaikan dengan kondisi organisasi. Ya. Selanjutnya kita bahas tentang tujuan. Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah menetapkan visi dan misi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan kondisi yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, atau kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Oleh karena itu, tujuan harus dapat menyediakan dasar yang kuat untuk menetapkan indikator. Dalam hal pencapaian tujuan ini dapat dijadikan indikator untuk menilai kinerja sebuah organisasi. Ada beberapa kriteria tujuan, antara lain tujuan harus serasi dan mengklarifikasi misi, visi, dan nilai-nilai organisasi. Pencapaian tujuan akan dapat memenuhi atau berkontribusi memenuhi misi, visi, dan subprogram dan subprogram organisasi. Selanjutnya, tujuan cenderung untuk esensial yang tidak berubah kecuali terjadi pergeseran lingkungan atau dalam hal isu strategik ada hasil yang diinginkan. Tujuan biasanya secara relatif berjangka panjang. Tujuan menggambarkan hasil program, menggambarkan pula arah yang jelas dari organisasi atau perusahaan. Tujuan harus menantang, namun realistik dan dapat dicapai. Jadi tujuan selalu menggambarkan arah yang jelas bagi organisasi. Perumusan tujuan akan strategik atau perlakuan
berkaitan juga dengan arah kebijakan dan program dalam satu organisasi. Oleh karena itu, perumusan tujuan harus memberikan ukuran yang lebih spesifik dan akuntabel. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan tujuan, di mana tujuan harus memberikan ukuran yang spesifik dan akuntabel, yaitu dapat diukur. Tujuan organisasi merupakan penjabaran dari visi. Oleh karena itu, tujuan harus selaras dengan visi dan misi. Selanjutnya, tujuan organisasi menyatakan kegiatan khusus apa yang akan diselesaikan dan kapan diselesaikannya. Selanjutnya, sasaran. Nah, dipahami bahwa sasaran adalah target yang terukur sebagai indikator tingkat keberhasilan dari tujuan yang telah ditetapkan. Jadi, kuncinya adalah sasaran merupakan target yang terukur. Selanjutnya, dipahami mengenai program. Ini merupakan implementasi dari visi, misi, dan tujuan, di mana tujuan yang dimaksudkan dalam pembahasan ini adalah program operasional. Program operasional didefinisikan sebagai kumpulan kegiatan yang dihimpun dalam satu kelompok yang sama secara sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk mencapai tujuan dan sasaran. Selanjutnya, program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dilaksanakan oleh satu instansi pemerintah atau organisasi atau lembaga atau lebih, ya, satu atau lebih, dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Wujud nyata sebuah organisasi adalah program operasional yang akan dilaksanakan dalam bentuk berbagai kegiatan. Beberapa ciri program operasional yang baik, di mana program kerja operasional didasarkan atas perumusan visi dan misi, serta tujuan, sasaran, dan kebijakan yang telah ditetapkan. Adapun selanjutnya, program kerja operasional pada dasarnya merupakan upaya untuk mengimplementasikan strategi organisasi. Program kerja operasional merupakan proses penentuan jumlah dan jenis macam-macam sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan satu rencana. Selain itu, program operasional merupakan penjabaran real tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan. Program operasional dapat bersifat jangka panjang dan menengah atau bersifat tahunan. Yang terakhir, program kerja operasional tidak akan lepas dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, perumusan program kerja dipahami harus berdasarkan atas perumusan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam merumuskan program kerja ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, program kerja harus merupakan implementasi dari tujuan dan strategi organisasi. Jadi, dalam merumuskannya harus seirama dengan tujuan dan strategi yang telah ditetapkan. Dalam hal perumusan program, harus ditentukan siapa yang akan menjadi penanggung jawab masing-masing program kerja tersebut dan kapan langkah tersebut akan selesai. Peran visi, misi, tujuan, dan program dalam menyusun perencanaan strategis. Nah, oleh karena itu, dipahami bahwa perencanaan strategis merupakan proses yang dilakukan satu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan. Dengan itu dapat mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya, termasuk modal dan sumber daya manusia, tentunya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Menurut Akdon, ada langkah-langkah yang tepat untuk perencanaan strategis. Terdiri dari langkah pertama, perumusan visi, misi, dan nilai-nilai. Yang kedua, telaah lingkungan strategik.
yang terdiri dari analisis lingkungan internal dan eksternal, lalu analisis strategik dan kunci keberhasilannya, serta yang terakhir rencana strategik yang terdiri dari perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan satu organisasi. Jadi secara ringkas kita pahami bahwa visi merupakan gambaran tentang arah masa depan yang realistik dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Ini semacam cita-cita. Misi merupakan tindakan atau upaya untuk mewujudkan visi. Sementara tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam waktu yang telah ditetapkan. Sementara sasaran ini adalah target yang terukur sebagai indikator tingkat keberhasilan dari tujuan yang telah ditetapkan. Lalu yang terakhir, program merupakan implementasi dari visi, misi, dan tujuan. Program yang dimaksud adalah program kerja atau program operasional. Demikian pembahasan kali ini berkaitan dengan visi dan misi, dan ini ada kuis menyusun proses manajemen strategi dalam mengelola rencana bisnis atau organisasi sesuai dengan tempat Anda bekerja. Dimulai dari visi, misi, sasaran, strategi, program kerja operasional. Demikian pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan berjumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.